untuk mengobarkan isu menolak Omnibus Law klaster ketenagakerjaan. Klaster ketenagakerjaan adalah satu dari 11 klaster paling bermasalah yang termasuk dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Sejak awal, draft RUU Cipta Kerja ini memang dianggap terlalu berpihak pada kepentingan pemodal atau korporasi. Selain itu, substansi draft RUU ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak etis dibahas di tengah kondisi pandemi. Namun DPR tetap melanjutkan pembahasan RUU ini dengan menjadikan klaster yang paling menimbulkan kontroversi publik ini sebagai prioritas akhir. Dari 11 klaster dalam RUU Cipta Kerja, klaster ketenagakerjaan memang perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan 3 pilar sekaligus, yakni pemerintah, dunia usaha, dan buruh. Dalam hal ini, pemerintah berharap agar Omnibus Law ini dapat meningkatkan aliran investasi, kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sementara dunia usaha mengharapkan adanya efisiensi terhadap biaya operasional yang biasanya digunakan untuk upah dan pesangon buruh. Sementara di pihak buruh berkepentingan memperjuangkan kesejahteraan terutama dalam hal pengupahan, pesangon, dan jam kerja. Meski sempat ditunda pembahasannya dan sempat ditolak oleh Serikat Buruh dan Pekerja dengan berbagai aksi demo, pada pertengahan Agustus lalu, DPR dan perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja yang tergabung dalam tim perumus klaster ketenagakerjaan Omnibus Law Cipta Kerja akhirnya menyepakati poin-poin muatan klaster ketenagakerjaan usai Serikat Buruh dan Pekerja menyampaikan poin-poin materi substansi yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi kaum buruh. Untuk mengobarkan isu menolak Omnibus Law klaster ketenagakerjaan. Salah satu aspek penting yang mendapat sorotan serius adalah upah kerja per jam. Badan Legislasi DPR RI sendiri menyatakan akan menindaklanjuti pembahasan klaster ketenagakerjaan ini pada September 2020 bersama dengan tim kerja yang dibentuk bersama dengan 18 serikat buruh. Apakah poin yang disepakati dalam muatan klaster ini benar sudah sesuai dengan aspirasi kaum buruh? Bagaimana agar kepentingan semua pihak terakomodir tanpa mengurangi substansi penting dalam setiap klaster yang tercakup di Omnibus Law RUU Cipta Kerja? Lantas bagaimana juga agar kehadiran klaster ketenagakerjaan ini tidak menjadi kontraproduktif dengan pembuatan RUU Cipta Kerja yang awalnya bertujuan untuk menjawab kebutuhan pekerja, UMKM, serta industri? Temukan jawabannya di bincang virtual berikut ini.